Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Menciptakan Alat dengan Mesin Pembuat. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi, film ini dimulai di pagi hari dan memperlihatkan rumah Nobita di sana. Nobita mengeluh dan dia ingin alat yang bisa kabur dari kejaran Giant dan Suneo. Tapi di sana Doraemon malah menceramahinya dan bilang kalau Nobita tidak punya keberanian. Di sana Nobita langsung marah ke Doraemon dan di sana Nobita bilang kalau setiap Doraemon mengeluarkan barang pasti akhirnya tidak berguna juga. Doraemon pun langsung balik marah dan dia bilang kalau dia tidak kuat lagi dan ingin pulang. Akhirnya Doraemon pun pergi. Di sana Nobita mencoba kuat dan bilang kalau dia tidak apa-apa kalau kehilangan orang seperti Doraemon. Di tempat asal Doraemon, di sana Doraemon menceritakan kepada Dorami dan temannya. Dorami bertanya apakah Doraemon berencana untuk kembali lagi. Di sana Doraemon bilang kalau kelakuan Nobita terlalu menyebalkan. Jadi dia belum ada rencana untuk kembali. Sementara itu Nobita di sana mengendap-endap keluar dari rumahnya karena ketakutan sama Giant dan Suneo. Lalu saat berjalan, benar saja Nobita dipanggil oleh Suneo. Tapi untungnya Nobita berhasil menghindar dan masuk lagi ke dalam rumahnya. Saat Nobita kembali ke kamarnya, dia bertemu dengan Dorami. Di sana Nobita merasa terharu karena Dorami baik sekali, lebih baik dari Rehan dan lebih baik dari Doraemon. Dan kemudian Nobita bertanya apakah Dorami bisa menjaganya seterusnya. Tapi sepertinya Dorami tidak bisa menjaga Nobita seterusnya. Alhasil Nobita di sana sedih karena tidak akan ada yang bisa membantunya lagi. Kemudian Dorami mengeluarkan alat yang bernama mesin pembuat. Di sana Dorami menjelaskan, cukup katakan saja kepada mesin itu alat apa yang kita inginkan. Tapi di sana Nobita malah kebingungan dan bilang kalau dia ingin alat yang langsung jadi saja. Lalu Nobita mencoba mesin itu dan bilang kalau dia ingin alat yang bisa kabur kalau dirinya sedang dipukul oleh Giant. Lalu tiba-tiba mesin itu bekerja dan mengeluarkan buku yang bernama Topi Kecoa. Ternyata mesin itu hanya mengeluarkan buku panduan untuk merakit sebuah alat. Di sana Nobita langsung lemas karena dia tidak bisa membuatnya dengan tangannya sendiri. Di sana Dorami mencoba membaca bukunya dan katanya cara kerjanya sangat mudah dan butuh komputer untuk mengkalkulasi jalan untuk kabur. Dan di sana elektroda berfungsi untuk mengalirkan kekuatan elektrolit otot untuk bergerak lebih cepat. Selanjutnya Dorami mengeluarkan alat yang bernama kotak peralatan. Katanya dia punya material yang dibutuhkan untuk membuat alat yang kita inginkan itu. Di sana Nobita mencoba merakit topi itu didampingi oleh Dorami. Dan setelah sekian lama akhirnya Nobita berhasil membuat alatnya sendiri. Nobita kemudian mencobanya dengan memasangkan di kepalanya. Lalu saat turun tangga di sana Nobita bertemu dengan ibu yang sepertinya akan menyuruhnya. Dengan refleks, Nobita langsung membuat alat itu bekerja dan dia berlari dengan sangat cepat. Tentu saja di sana Nobita senang karena alat yang dibuatnya itu bekerja dengan baik. Dari kejauhan, terlihat Giant dan Suneo sepertinya sedang mencari Nobita. Kemudian datanglah Nobita yang seperti memancingnya. Dan saat berhadapan, Nobita langsung mengejek Giant dan Suneo. Dan saat mereka akan menangkap Nobita, tiba-tiba Nobita berlari dengan sangat cepat dan langsung berpindah ke belakang. Lalu saat akan ditangkap lagi, di sana Nobita berpindah lagi dengan sangat cepat. Alhasil tangkapan Giant dan Suneo pun meleset. Akhirnya Nobita bisa pergi dengan rasa puas. Saat di kamar, Nobita menceritakan hal itu kepada Dorami dan di sana Dorami mengucapkan selamat dan dia pun akan pergi lagi dan meninggalkan mesin yang tadi. Dan Dorami berharap semoga Nobita bisa berdamai lagi dengan Doraemon. Saat Dorami sudah pergi, Nobita di sana ingin membuat alat yang lain. Tiba-tiba saat melihat ke atas, dia melihat pesawat mainan.
Nobita bilang kalau baling-baling bambu sudah membosankan dan dia pun kemudian bilang ke mesin pembuat itu untuk menciptakan mesin terbang yang baru. Mesin itu pun bekerja dan mengeluarkan buku petunjuk untuk membuat alat yang Nobita inginkan. Dan buku itu berjudul Mesin Berjalan di Udara. Pertama-tama Nobita membuat sabuk untuk dipasangkan di kaki dan badannya. Lalu di buku tersebut dijelaskan untuk angkat kaki kananmu ke atas, lalu kaki kirimu akan terangkat sebelum kaki kananmu turun. Nobita kemudian memencet alat itu dan tiba-tiba kaki Nobita tiba-tiba bergerak sangat cepat dan Nobita pun terangkat. Akhirnya Nobita pun bisa terbang dan dia bisa berjalan-jalan di udara. Nobita kemudian ceritakan ciptaannya itu ke Shizuka. Di sana Nobita juga menawarkan apa yang ingin Shizuka ciptakan. Di sana Shizuka bilang kalau dia ingin hamparan bunga yang bisa dilihat sepanjang musim. Musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nobita pun bilang kalau dia akan mengerjakan apa yang Shizuka inginkan. Lalu saat Nobita kembali lagi ke kamar, tiba-tiba dia terjatuh karena kedatangan Doraemon yang keluar dari laci. Nobita bertanya kenapa Doraemon kembali lagi. Dan di sana Doraemon bilang kalau Dorami cerewet sekali, makanya dirinya kembali. Doraemon bilang kalau dia akan memaafkan Nobita jika Nobita meminta maaf terlebih dahulu. Tapi di sana Nobita malah sombong dan bilang kalau dia tidak butuh bantuan Doraemon lagi karena dia sudah punya mesin pembuat. Di sana Doraemon langsung marah dan keluar dari kamar Nobita. Nobita pun mengejeknya dan bilang kalau dia tidak butuh pertolongan orang lain lagi. Dan sekarang Nobita akan fokus untuk mengerjakan alat yang Shizuka inginkan. Akhirnya Nobita pun membuat alat yang Shizuka mau dan bilang kalau di sana ada 3 buah kotak tanah untuk masing-masing musim. Lalu dengan alat yang otomatis itu akan membuat air dan matahari bahkan tumbuhannya pun akan tumbuh dengan sangat cepat. Shizuka pun langsung kagum dengan alat buatan Nobita itu. Lalu alat yang dibuat oleh Nobita itu dilihat oleh teman-temannya dan teman-temannya pun ingin request alat kepada Nobita. Tiba-tiba saat Nobita pulang ke rumah, dia bertemu dengan Suneo yang sepertinya sudah babak belur dihajar oleh Giant. Maka dari itu Suneo datang ke rumah Nobita untuk meminta bantuannya. Tapi Nobita dengan tegas bilang kalau dia tidak ingin membantunya. Tapi Suneo memohon dan bilang kalau dia akan membayar 1000 yen jika Nobita membantunya. Akhirnya Nobita pun mengabulkan permintaan Suneo, yaitu membuat robot petarung yang besar. Suneo pun mencoba robot itu dan bilang kalau dia kalah, dia tidak ingin membayar. Dia pun mengetes kekuatan robot itu dengan menghancurkan pipa. Dan pipa pun hancur dengan sekali pukul. Sementara itu terlihat Giant di sana sedang mengintip dan ketakutan karena melihat alat yang dipakai oleh Suneo itu. Tiba-tiba saat Nobita pulang, Nobita didatangi oleh Giant dan Giant ingin meminta sesuatu. Tapi dia hanya punya 10 yen saja. Dan jika Nobita tidak mengabulkan permintaan Giant, maka Nobita akan dipukul katanya. Dan akhirnya Nobita pun membuat robot yang seperti Suneo tadi, namun warnanya berbeda. Lalu Giant pun mencoba robot itu dan bilang kalau dia akan bayar 10 yennya jika Giant menang. Lalu Nobita kembali lagi ke kamar dan dia bertemu lagi dengan Dorami. Di sana Nobita cerita tentang mesinnya itu. Sementara itu Suneo dan Giant sudah bersiap untuk bertarung di lapangan. Lalu datanglah Nobita dan Dorami yang melihat dan khawatir terjadi sesuatu. Nobita pun disuruh Dorami untuk mengatasi masalah ini. Mereka pun kembali lagi ke kamar dan ingin membuat sesuatu. Tiba-tiba mesin itu mengeluarkan buku Doraemon dan mesin berdamai. Dan akhirnya Nobita pun berhasil membuat alatnya. Namun katanya kenapa alat berdamainya sangat aneh. Ternyata alat itu agar membuat Nobita menunduk meminta maaf kepada Doraemon. Nobita pun menangis dan meminta maaf kepada Doraemon. Dan dia meminta tolong untuk menyelesaikan masalah Giant dan Suneo. Di sana Doraemon mencoba melawannya, tapi dia malah tertendang. Doraemon pun mencoba meminta bantuan. Sementara itu Suneo dan Giant masih bertarung. Lalu tiba-tiba mereka dihentikan oleh ibu mereka sendiri. Dan ibu Suneo dan Giant langsung menyuruhnya untuk berhenti mengganggu tetangga sekitar.
Akhirnya mereka pun tunduk dan takut pada ibunya dan berhenti bertarung. Nobita, Doraemon, dan Dorami pun kembali lagi ke kamar, dan alat dari Dorami tadi sekarang dimasukkan lagi ke dalam kantungnya. Akhirnya Nobita menyadari kalau Doraemon lah yang bisa membantunya. Di sana Nobita dan Doraemon saling meminta maaf atas perbuatannya dan bersalaman. Sementara itu, Dorami pamit kembali lagi ke asalnya. Dan film diakhiri dengan Suneo dan Giant yang protes ke Doraemon karena mereka dihajar oleh ibunya, Raja Ultra Armor. Jadi film dimulai dengan diperlihatkan Nobita sedang dikejar oleh Giant dan dia berhasil masuk ke dalam rumahnya. Giant pun meninggalkan Nobita. Di dalam kamar, Doraemon sedang bermain alat kendama, tetapi tiba-tiba Nobita masuk sambil berteriak memanggil Doraemon. Hal itu membuat Doraemon terkejut dan dia pun tidak berhasil menangkap bola dari kendama tersebut. Doraemon kesal kepada Nobita karena setiap kali Nobita terkena masalah, Nobita selalu mencari Doraemon. Tetapi Nobita tidak bisa karena dia sedang dihajar oleh Giant, dan jika hanya Nobita saja, dia pasti akan babak belur. Nobita pun mengeluh, dan jika dia punya dan memakai armor maka dia bisa melawannya. Doraemon pun akhirnya mengeluarkan alat armor super kuat ultra perkasa. Tetapi Nobita tidak bisa melihat alat yang dikeluarkan oleh Doraemon itu. Doraemon berkata jika hanya orang yang tidak pintar yang tidak bisa melihat armor tersebut. Doraemon kemudian memberikan armor tersebut kepada Nobita, tetapi Nobita kebingungan karena tidak bisa melihat armornya. Nobita memastikan bahwa jika dia memakai armor itu, dia tidak akan terluka dan terlindungi dari serangan. Dengan begitu, Nobita akan menghajar Giant. Doraemon memperlihatkan jika Nobita sama seperti cerita raja yang ada di sebuah buku. Doraemon baru menyadari jika Nobita sudah tidak ada di kamarnya. Doraemon pun langsung mencari dan mengejar Nobita karena perkataan Doraemon tentang armor ternyata tidak serius. Nobita masih ragu dengan armor tersebut karena dia tidak seperti sedang memakainya. Tiba-tiba Nobita melihat Shizuka dan Nobita pun bertanya apakah Shizuka bisa melihat armornya itu. Shizuka bisa melihat armor tersebut dan yang dimaksud Shizuka itu adalah armor yang berada di belakang Nobita. Nobita senang dan dia pun berlari meninggalkan Shizuka. Nobita berhenti berlari dan dia berpikir dia tidak bisa melihat armor, berarti Nobita orang yang tidak pintar. Ketika sedang berlari, Nobita melihat ada batang pohon yang akan menimpanya. Namun entah dari mana bola bisbol menghalangi jatuhnya batang pohon ke arah Nobita. Nobita pun merasa itu hanya kebetulan. Tiba-tiba seekor guguk keluar dan ingin menggigit Nobita. Tetapi Nobita tidak takut karena dia merasa sudah memakai armor. Namun majikan dari guguk tersebut memanggil guguknya untuk makan. Akhirnya guguk itu tidak jadi menggigit Nobita. Nobita merasa lega karena dia hampir saja digigit. Nobita pun melanjutkan jalannya dan melewati dua orang yang sedang bermain bisbol. Nobita meminta kepada dua orang tersebut untuk memukulnya menggunakan tongkat bisbol. Setelah menuruti permintaan Nobita, dia tidak merasakan kesakitan. Nobita pun senang karena armor itu sungguhan. Ternyata pemukul bisbol tersebut terbuat dari karet, jadi Nobita tidak merasa kesakitan. Dengan sangat percaya diri, Nobita merasa dirinya sudah kuat. Saat sedang berjalan, Nobita tertimpa sebuah benda. Pekerja tersebut meminta maaf, tetapi Nobita tidak merasakan kesakitan karena dia merasa sudah pakai armor. Ternyata pekerja tersebut menyadari karena benda itu terbuat dari styrofoam, jadi tidak akan merasa kesakitan. Akhirnya Nobita semakin percaya diri, dia pun mencari Giant dan tiba-tiba Suneo bertemu dengan Nobita. Nobita langsung bertanya kepada Suneo di mana keberadaan Giant karena dia ingin membalas perbuatannya. Setelah itu Nobita pun memberitahu teman-temannya bahwa dia akan menghajar Giant. Di samping itu, Doraemon masih terus mencari keberadaan Nobita memakai baling-baling bambu. Tiba-tiba dari arah bawah Doraemon mendengar bahwa Nobita akan berkelahi dengan Giant. Doraemon sangat panik karena jika tidak dibiarkan Nobita akan babak belur. Suneo menemui Giant dan memberitahunya bahwa Nobita akan menghajarnya. Giant merasa kesal mendengar perkataan Nobita dan dia akan menghabisinya.
Tetapi Suneo menyuruh Giant untuk hati-hati karena dia merasa aneh kepada Nobita yang menantang Giant berkelahi. Giant pun ikut merasakan keanehan Nobita. Suneo curiga jika Nobita memakai alat Doraemon. Giant pun mencurigai jika Nobita memakai alat yang sangat hebat untuk menghajar Giant. Giant merasa ketakutan dan tiba-tiba salah satu teman mereka datang dan memberitahu surat dari Nobita. Nobita menuliskan pesan yang mana dia akan membalas perbuatannya dan menunggunya di bukit belakang sekolah. Suneo bertanya bagaimana dengan Giant. Giant langsung terbawa emosi dan dia tidak takut dengan Nobita. Mereka pun menghampiri Nobita di bukit belakang sekolah. Di bukit belakang sekolah, Nobita sudah siap di hadapan teman-temannya dan menunggu kedatangan Giant. Akhirnya Giant datang dan Nobita langsung mengajak Giant berkelahi. Suneo menyadari jika Nobita sudah pasti memakai alat dari Doraemon. Giant pun menghampiri Nobita dan ternyata Giant mengulurkan tangannya kepada Nobita. Giant meminta maaf atas perbuatannya tadi. Nobita pun akhirnya menerima permintaan maaf Giant. Lagi pula Nobita juga tidak suka berantem dengan Giant. Tiba-tiba Giant bertanya mengenai alat yang Nobita pakai dari Doraemon. Nobita menjawab Ultra Armor karena memakai armor tersebut tidak akan merasa kesakitan. Nobita pun bertanya kepada Giant apakah Giant bisa melihat armor yang dia pakai atau tidak. Nobita berkata jika tidak bisa melihat armor tersebut berarti Giant adalah orang yang tidak pintar. Giant yang merasa tidak melihat armor itu seketika membuat alasan bahwa dia melihat dengan jelas berwarna hitam dan sangat keren. Nobita kebingungan karena yang dia ketahui warna armor tersebut adalah berwarna emas. Giant pun langsung mengoreksi kata-katanya tadi. Nobita menawarkan armor tersebut kepada Giant. Giant pun memakai armor tersebut dan dia merasa senang. Tiba-tiba Nobita pun ingin mencoba perlindungan dari armor tersebut dan Giant mengiyakan, dan jika Giant tidak merasakan kesakitan berarti armor tersebut tidak bekerja untuk orang yang tidak pintar. Giant menerima tantangan Nobita. Akhirnya Nobita pun melayangkan pukulannya ke Giant. Giant berbohong tidak merasakan kesakitan karena dia tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak pintar. Di akhir film, karena Nobita tahu Giant tidak merasakan kesakitan, Nobita pun melayangkan lagi pukulannya ke arah Giant dengan terus-menerus sampai akhirnya Giant pun kalah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru lainnya.